Menghadapi periode terakhir dari akhir zaman, sikap kita yang terbaik adalah 1. Hindari dan jauhi hiruk-pikuk dunia yang akan menyeret kita semakin jauh dari Allah meskipun dohirnya tampak agamis. 2. Lakukan usaha untuk menggembleng diri agar siap menghadapi akhir zaman dan jangan terbawa arus pertarungan hawa nafsu. 3. Bertalaki kepada pembimbing ruhani yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Perbagus amalia, ihsan, yakni pengamalan syariat dan hakikat secara terpadu dan kafah. Serta lakukan amalia taubat secara istiqomah. Insya Allah jika kita laksanakan itu maka akan selamat. Uzlah, mengasingkan diri dari berkumpul dengan manusia, adalah pintu tafakur. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana uzlah untuk masuk ke medan tafakur. Tanda pagar, seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau berada di sisinya sangat ingin untuk mencapai kepribadian. Dalam membentuk kepribadian itu dia gemar mengikuti landasan syariat, kuat beribadah, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Dia sering bangun pada malam hari untuk melakukan sholat tahajud dan selalu pula melakukan puasa sunat. Dia menjaga tingkah laku dan akhlak dengan mencontoh apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil dari kesungguhannya itu terbentuklah kepribadian seorang Muslim yang baik. Walaupun demikian dia masih tidak mencapai kepuasan dan kedamaian. Dia masih tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak persoalan yang timbul di dalam kepalanya yang tidak mampu diuraikannya. Dia telah bertanya kepada mereka yang alim, tetapi dia tidak mendapat jawaban yang memuaskan hatinya. Jika ada pun jawaban yang baik disampaikan kepadanya, dia tidak dapat menghayati apa yang telah diterangkan itu. Dia mengkaji kitab-kitab tasawuf yang besar-besar. Ulama tasawuf telah memberikan penjelasan yang mampu diterima oleh akalnya, namun dia masih merasakan kekosongan di satu sudut di dalam dirinya. Bolehlah dikatakan yang dia sampai kepada perbatasan akalnya. Jalan untuk memberi petunjuk kepada orang yang gagal mencari jawaban dengan kekuatan akalnya. Jalan yang disarankan ialah dengan uzlah atau mengasingkan diri dari orang ramai. Jika dalam suasana biasa akal tidak mampu memecahkan dinding kebuntuan, dalam suasana uzlah hati mampu membantu. Akal secara tafakur, merenungi perkara-perkara yang tidak bisa difikirkan oleh akal biasa. Uzlah di sini bukanlah uzlah sebagai satu cara hidup yang berterusan, tetapi ia adalah satu bentuk latihan kerohanian. Untuk memantapkan rohani agar akalnya dapat menerima pancaran nur kalbu, karena tanpa sinaran nur kalbu tidak mungkin akal dapat memahami hal-hal ketuhanan yang halus-halus, dan tidak akan didapat iman dan tauhid yang hakiki. Hati adalah bangsa rohani atau nurani, yaitu hati berkemampuan mengeluarkan nur jika ia berada di dalam keadaan suci bersih. Nur yang dikeluarkan oleh hati yang suci bersih itu akan menerangi otak yang bertempat di kepala yang menjadi kendaraan akal. Akal yang diterangi oleh nur akan dapat mengimani perkara-perkara gaib yang tidak dapat diterima oleh hukum logika. Beriman kepada perkara gaib,
menjadi jalan untuk mencapai tauhid yang hakiki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus sebagai Rasul pernah juga mengalami kebuntuan akal tentang hal ketuhanan. Pada masa itu banyak pendeta Nasrani dan Yahudi yang arif tentang hal tersebut. Tetapi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi kepada mereka untuk mendapatkan jawaban yang mengganggu pikiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilih jalan uslah. Ketika umur baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 36 tahun, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uslah di Gua Hira. Baginda Nabi tinggal sendirian di dalam gua yang sempit lagi gelap, terpisah dari istri, anak-anak, keluarga, masyarakat hingga cahaya matahari pun tidak menghampiri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan uslah yang demikian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan secara berulang-ulang. Sehingga umur baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 40 tahun. Masa yang paling baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gemar beruslah di Gua Hira ialah pada bulan Ramadan. Latihan uslah yang baginda lakukan dari umur 36 hingga 40 tahun itu telah memantapkan rohani baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berupaya menerima tanggung jawab sebagai Rasul. Latihan semasa uslah telah menyucikan hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneguhkannya sehingga hati itu mampu menerangi akal untuk mentafsir wahyu secara halus dan lengkap. Wahyu yang dibacakan oleh malaikat Jibril hanyalah singkat, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menghayatinya, memahaminya dengan tepat, mengamalkannya dengan tepat dan menyampaikannya kepada umatnya dengan tepat meskipun baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu membaca dan menulis. Begitulah kekuatan dan kebijaksanaan yang lahir dari latihan semasa uslah. Tanpa latihan dan persiapan yang cukup, seseorang tidak dapat masuk ke dalam medan tafakur tentang ketuhanan. Orang yang masuk ke dalam medan ini tanpa persediaan dan kekuatan akan menemui kebuntuan. Jika dia masih juga menabrak tembok kebuntuan itu, dia akan jatuh ke dalam jurang gila. Orang awam hidup dalam suasana, tugas utama adalah mengurusi kehidupan harian dan tugas sambilan pula menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dalam suasana ini selalu ada masa untuk apa juga aktivitas, tetapi sukar mencari kesempatan untuk bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini jika diperingatkan supaya mengurangkan aktivitas kehidupannya dan memperbanyakkan aktivitas perhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memberi alasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan dunia lantaran sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini lupa atau tidak mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mendapat wisal atau penyerapan hal yang berkekalan. Hati mereka tidak berpisah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan mengurusi urusan harian tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau satu detik pun. Orang yang mata hatinya masih tertutup dan cermin hatinya tidak menerima pancaran nur sir,
Tidak mungkin hatinya berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sibuk melayani makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang insaf akan kelemahan dirinya akan mengikuti jalan yang dipelopori oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para sahabat, yaitu memisahkan diri dengan semua jenis kesibukan terutama pada 1/3 malam yang akhir. Tidak ada hubungan dengan orang ramai, tidak dikunjung dan tidak mengunjungi. Tidak ada surat kabar, radio, HP dan televisi. Tidak ada berhubungan dengan segala sesuatu kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan tarekat tasawuf, amalan uzlah dilakukan dengan sistematik dan latihan yang demikian dinamakan suluk. Orang yang menjalani suluk dinamakan murid atau salik. Si salik menghabiskan kebanyakan dari masanya di dalam bilik khalwat dengan diawasi dan dibimbing oleh gurunya. Latihan bersuluk memisahkan salik dengan hijab yang paling besar bagi orang yang baru menjalani jalan kerohanian, yaitu pergaulan dengan orang ramai. Imannya belum cukup teguh dan mudah menerima rangsangan dari luar yang bisa menggelincirkannya untuk melakukan maksiat dan melalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia dipisahkan dari dunia luar, jiwanya lebih aman dan tenteram mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa beruzlah, bersuluk atau berkhalwat, si murid bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah, memerangi hawa nafsu dan tarikan duniawi. Dia memperbanyakkan sembahyang, puasa dan berzikir. Dia mengurangi tidur karena memanjangkan masa beribadat. Kegiatan beribadat dan pelepasan ikatan nafsu dan duniawi menjernihkan cermin hatinya. Hati yang suci bersih menghala ke alam gaib, yaitu alam malakut. Hati mampu menerima isyarat-isyarat dari alam gaib. Isyarat yang diterimanya hanyalah sebentar tetapi cukup untuk menarik minatnya bagi mengkaji apa yang ditangkap oleh hatinya itu. Terjadilah pembahasan di antara pikirannya dengan dirinya sendiri. Pada masa yang sama dia menjadi penanya dan penjawab, murid dan pengajar. Pembahasan dengan diri sendiri itu dinamakan tafakur. Pertanyaan timbul dalam pikirannya, namun pikirannya tidak dapat memberi jawaban. Ketika pikirannya meraba-raba mencari jawaban, dia mendapat bantuan dari hatinya yang sudah suci bersih. Hati yang suci begini mengeluarkan nur yang menerangi akal, lalu jalan pikirannya terus menjadi terang. Sesuatu persoalan yang pada mulanya difikirkan rumit dan mengelirukan, tiba-tiba menjadi mudah dan terang. Dia mendapat jawaban yang memuaskan hatinya kepada persoalan yang dahulunya mengacau pikiran dan jiwanya. Dia menjadi bertambah berminat untuk bertafakur menguraikan segala kekusutan yang tidak dapat diuraikannya selama ini. Dia gemar merenung segala perkara dan berbahas dengan dirinya, menghubungkannya dengan Tuhan sehingga dia mendapat jawaban yang memuaskan hatinya. Semakin dia bertafakur, semakin terbuka kegelapan yang menutupi pikirannya. Dia mula memahami tentang hakikat, hubung kait antara makhluk dengan Tuhan, rahasia tenaga ilahi dalam perjalanan alam dan sebagainya. Isyarat-isyarat tauhid yang diterima oleh hatinya membuat mata hatinya melihat bekas-bekas tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam maya ini. Dia dapat melihat bahwa semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubahannya, lukisannya dan peraturannya
Hasil dari kegiatan bertafakur tentang Tuhan membawa dia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akalnya. Makrifat secara akal menjadi kemudi baginya untuk mencapai makrifat secara zauq. Dalam pengajian ketuhanan akal hendaklah tunduk mengakui kelemahannya. Akal hendaklah sadar bahwa ia tidak mampu memahami perkara gaib. Oleh karena itu akal perlu meminta bantuan hati. Hati perlu digilap supaya bercahaya. Dalam proses menggilap hati itu akal tidak perlu banyak mengadakan hujah dan alasan atau dalil. Hujah akal melambatkan proses penggilapan hati. Di dalam suasana pengasingan nafsu menjadi lemah dan akal tidak lagi mengikut telunjuk nafsu. Barulah hati dapat mengeluarkan cahayanya. Cahaya hati menyuruh kepada alam gaib. Apabila alam gaib sudah terang, benderang barulah akal mampu memahami hal ketuhanan yang tidak mampu diuraikannya sebelum itu.